Kehidupan Relia di Rusia. Relia adalah gadis Rusia berusia 25 tahun yang tinggal di Moskow. Dia punya rambut pirang panjang, mata biru jernih, dan wajah cantik yang sering membuat orang menoleh di jalan. Tingginya sekitar 170 cm. Tubuhnya langsing karena dia suka olahraga ringan seperti yoga di rumah. Relia bekerja sebagai desainer grafis freelance. Dia membuat logo, poster, dan desain untuk website perusahaan kecil. Penghasilannya cukup besar. Bisa hidup nyaman tanpa perlu ke kantor setiap hari. Rumah Relia berada di apartemen mewah di pusat kota. Ayahnya, Victor, adalah pengusaha sukses yang punya perusahaan perdagangan bahan bangunan. Ibunya, Olga, bekerja sebagai guru piano di sekolah musik ternama. Keluarga mereka termasuk kaya, tidak pernah kekurangan apa-apa. Relia punya kamar sendiri yang luas, lengkap dengan komputer canggih dan meja kerja besar. Setiap akhir pekan, dia sering keluar bareng teman-teman ke kafe mahal atau klub malam. Hidupnya terlihat sempurna dari luar, tapi Relia sering merasa ada yang kurang. Meski banyak pria yang mendekatinya, dia tidak pernah serius pacaran lama. Beberapa cowok mendekat karena tertarik wajahnya, tapi hubungan itu selalu berakhir cepat. Relia bosan dengan pesta, minum-minum, dan belanja terus. Dia merasa hati kosong, seperti ada lubang yang tidak terisi. Kadang malam hari, dia duduk sendirian di balkon apartemen, lihat lampu kota Moskow yang berkelap-kelip, tapi tidak merasa bahagia. Semuanya mulai berubah saat pandemi melanda dunia 2 tahun lalu. Relia terpaksa stay at home lebih lama. Kerjaannya masih ada, tapi dia punya banyak waktu luang. Suatu malam, dia bosan scroll media sosial. Dia buka YouTube cari video random. Tiba-tiba muncul rekomendasi video tentang agama Islam. Judulnya sederhana, Cara Menemukan Ketenangan Hati Menurut Islam. Relia klik karena penasaran. Video itu menjelaskan bahwa Islam mengajarkan manusia untuk pasrah kepada Tuhan dan hidup sederhana. Relia nonton sampai habis. Dia merasa ada yang beda. Pembicara di video bilang bahwa sholat 5 waktu bisa bikin hati tenang. Relia belum paham betul, tapi dia tertarik. Besoknya, dia cari video lain. Kali ini tentang kisah Nabi Muhammad. Dia nonton berjam-jam. Semakin lama, semakin penasaran. Relia mulai cari terjemahan Al-Quran dalam bahasa Rusia. Dia download aplikasi di ponselnya dan baca setiap malam sebelum tidur. Pertama kali baca surat Al-Fatihah, Relia merasa aneh tapi nyaman. Ayat-ayatnya pendek, tapi maknanya dalam. Dia baca berulang-ulang. Pelan-pelan, dia mulai baca surat lain seperti Al-Ikhlas dan An-Nas. Setiap selesai baca, dada Relia terasa ringan. Seperti beban yang selama ini dipikul mulai hilang sedikit demi sedikit. Dia tidak cerita ke siapa-siapa dulu. Ini rahasianya sendiri. Relia punya sahabat dekat bernama Anna. Mereka kenal sejak kuliah desain. Anna juga cantik, rambut coklat, dan kerja di perusahaan iklan. Suatu hari, mereka ketemu di kafe. Relia akhirnya cerita sedikit. Dia bilang lagi tertarik baca buku tentang agama Timur. Anna tertawa, bilang itu cuma fase sementara karena bosan di rumah aja. Relia cuma senyum, tidak debat. Dia tahu Anna tidak akan paham. Relia semakin dalam mencari tahu. Dia gabung forum online khusus Muslim di Rusia. Di sana banyak orang Rusia yang sudah masuk Islam. Mereka sharing pengalaman. Relia baca semua cerita mereka. Ada yang bilang hidup lebih bermakna setelah sholat dan puasa. Relia juga ngobrol di chat grup. Dia pakai nama samaran dulu. Di grup itu, ada beberapa orang Indonesia yang sedang kuliah di Rusia. Mereka cerita tentang kehidupan di pesantren Indonesia. Salah satu yang sering chat sama Relia adalah cowok Indonesia bernama Reza. Reza kuliah kedokteran di Sankt Petersburg. Dia cerita banyak tentang Kudus, kota di Jawa Tengah yang terkenal dengan sejarah Islamnya. Kudus punya masjid menara yang tua dan banyak pondok pesantren. Reza bilang di Kudus banyak santri perempuan yang belajar agama dalam-dalam. Relia semakin penasaran. Dia cari foto-foto Kudus di internet. Gambar masjid,
Santri pakai jilbab putih, dan pasar tradisional membuatnya ingin tahu lebih. Relia mulai belajar kata-kata Arab dasar. Dia hafal salam, Assalamualaikum, dan jawabannya. Dia coba ucapkan sendiri di kamar. Rasanya lucu tapi menyenangkan. Dia juga beli jilbab online, warna hitam polos. Pertama kali pakai di depan cermin, Relia merasa aneh. Rambut pirangnya ditutup, wajahnya kelihatan lebih serius. Tapi dia suka. Dia pakai sebentar di rumah, lalu lepas lagi. Keluarga Relia mulai curiga karena dia jarang keluar malam lagi. Ibunya tanya kenapa lebih sering di kamar. Relia bilang lagi sibuk kerja. Ayahnya tidak terlalu perhatian, asal Relia tidak minta uang tambahan. Hidup Relia berubah pelan-pelan. Dia kurangi makan daging babi, meski belum total. Dia cari resep makanan halal di Moskow. Ada beberapa restoran Turki yang jual kebab halal. Suatu hari, Relia putuskan untuk belajar Islam lebih serius. Forum online saja tidak cukup. Dia ingin belajar langsung dari guru. Dia cari informasi pondok pesantren di Indonesia yang menerima santri asing. Banyak yang di Jawa. Yang paling menarik baginya adalah pondok di Kudus. Namanya Pondok Pesantren Al-Hidayah Putri. Mereka punya program khusus untuk mualaf baru dari luar negeri. Relia baca websitenya berulang-ulang. Dia mulai rencanakan keberangkatan. Tabungannya cukup untuk tiket pesawat dan hidup beberapa bulan. Relia tahu ini keputusan besar. Meninggalkan Rusia, keluarga, teman, dan pekerjaan nyaman. Tapi hatinya sudah bulat. Dia ingin cari ketenangan sejati. Kudus terdengar seperti tempat yang tepat. Kota kecil, penuh sejarah Islam, dan orang-orangnya ramah. Malam itu, Relia duduk di depan laptop. Dia buka email dan tulis permohonan masuk ke pondok di Kudus. Dia ceritakan latar belakangnya dan alasan ingin belajar Islam. Setelah kirim, Relia merasa lega sekaligus deg-degan. Ini langkah pertama menuju hidup baru. Dia tidur dengan senyum tipis. Besok adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Keputusan besar meninggalkan Rusia. Relia sudah semakin yakin dengan pilihannya. Setiap malam dia membaca terjemahan Al-Quran lebih lama. Dia mulai meninggalkan kebiasaan lama seperti minum alkohol dan makan makanan yang dia ragukan kehalalannya. Tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih. Pekerjaannya sebagai desainer grafis masih berjalan lancar. Tapi dia sudah tidak terlalu peduli dengan proyek-proyek besar yang membayar mahal. Uang yang masuk dia tabung sebanyak mungkin. Suatu hari, email balasan dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Putri di Kudus akhirnya datang. Mereka menerima Relia sebagai santri baru dalam program khusus untuk pencari ilmu dari luar negeri. Syaratnya sederhana, visa pelajar, biaya hidup sendiri, dan komitmen mengikuti semua aturan pondok. Relia langsung senang sekali. Dia cetak email itu dan simpan di meja kerjanya. Ini bukti nyata bahwa mimpinya akan jadi kenyataan. Langkah selanjutnya adalah memberitahu keluarganya. Relia tahu ini tidak akan mudah. Ayahnya, Viktor, sangat bangga dengan kehidupan mereka di Moskow. Dia sering bilang Relia harus menikah dengan pria Rusia yang sukses dan melanjutkan bisnis keluarga. Ibunya, Olga, lebih lembut. Tapi tetap takut anak tunggalnya pergi jauh. Relia pilih waktu makan malam untuk cerita. Malam itu, mereka makan bersama di ruang makan apartemen yang besar. Relia tarik napas dalam, lalu mulai bicara. Dia ceritakan bahwa dia sudah lama tertarik pada Islam, sudah belajar sendiri, dan sekarang ingin belajar lebih dalam di Indonesia. Viktor langsung berhenti makan. Wajahnya merah karena marah. Dia bilang Relia gila. Indonesia jauh dan berbahaya, apalagi belajar agama yang tidak mereka kenal. Olga cuma diam, matanya mulai berkaca-kaca. Relia tetap tenang. Dia jelaskan bahwa dia sudah dewasa, punya tabungan sendiri, dan ini keputusan yang sudah dipikir matang. Viktor bangkit dari kursi, bilang kalau Relia nekat pergi, dia tidak akan kasih uang lagi. Relia sudah siap dengan itu. Dia tidak minta apa-apa dari ayahnya. Pertengkaran itu berlangsung lama, tapi Relia tidak mundur. Malam itu dia tidur di kamar dengan hati berat.
tapi tetap yakin. Besoknya, Olga datang ke kamar Relia sendirian. Ibunya peluk dia lama, lalu bilang bahwa dia takut kehilangan anaknya. Relia janji akan sering telepon dan video call. Olga akhirnya mengerti sedikit bahwa Relia benar-benar mencari sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Meski sedih, Olga bilang dia akan dukung dari jauh. Relia mulai urus dokumen. Dia apply visa pelajar ke Kedutaan Indonesia di Moskow. Prosesnya memakan waktu 2 bulan, tapi akhirnya disetujui. Dia juga jual beberapa barang mewahnya seperti tas branded dan perhiasan yang jarang dipakai. Uangnya dia tukar jadi dolar untuk biaya hidup di Indonesia. Relia hitung-hitung, tabungannya cukup untuk setidaknya 1 tahun tanpa kerja. Persiapan lain adalah belajar bahasa Indonesia dasar. Dia download aplikasi belajar bahasa di ponselnya. Setiap hari dia latihan ucap kata-kata sederhana seperti terima kasih, selamat pagi, dan saya dari Rusia. Dia juga beli beberapa jilbab lagi. Kali ini warna-warna netral seperti krem dan abu-abu. Relia coba pakai baju panjang yang menutup aurat sesuai yang dia baca di internet. Di depan cermin, dia lihat dirinya berubah total dari gadis Moskow yang biasa pakai rok mini. Anna, sahabatnya, tahu rencana ini belakangan. Anna kaget berat. Dia bilang Relia terlalu ekstrim, meninggalkan segalanya hanya karena baca buku agama. Anna coba yakinkan Relia untuk pikir ulang, tapi Relia sudah bulat. Mereka tetap berteman, meski Anna sering bilang ini keputusan bodoh. Beberapa minggu sebelum berangkat, Relia mulai merasa batuk ringan. Cuaca Moskow memang dingin, sering turun salju. Dia anggap itu flu biasa karena musim. Dia minum obat batuk dari apotek dan lanjutkan persiapan. Batuknya datang dan pergi. Kadang malam hari membuatnya terbangun. Tapi Relia tidak terlalu khawatir. Dia lebih fokus pada tiket pesawat yang sudah dibeli. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Relia packing koper besar dengan baju-baju panjang, jilbab, Al-Quran terjemahan, dan laptop untuk kerja freelance kalau sempat. Anna datang ke apartemen untuk antar ke bandara. Olga juga ikut. Wajahnya sedih tapi berusaha kuat. Victor tidak muncul, masih marah dan tidak mau ucap selamat jalan. Di bandara Sheremetyevo, suasana ramai seperti biasa. Relia peluk ibunya lama. Olga kasih amplop berisi uang tambahan meski Relia bilang tidak perlu. Anna juga peluk Relia. Matanya basah. Relia janji akan hubungi mereka begitu sampai. Dia lewati imigrasi dengan hati berdebar. Pesawat ke Jakarta berangkat tepat waktu. Relia duduk di kursi dekat jendela. Lihat Moskow dari atas semakin mengecil. Penerbangan panjang hampir 12 jam. Relia nonton film, baca Al-Quran di ponsel, dan tidur sebentar. Batuknya masih ada, tapi dia minum air banyak supaya tenggorokan lega. Sesekali dia senyum sendiri. Bayangkan hidup baru di Kudus. Dia sudah baca banyak tentang kota itu. Kecil, ramah, penuh masjid dan pondok pesantren. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta sore hari. Udara panas langsung terasa begitu keluar pesawat. Relia kaget. Beda banget dengan dinginnya Rusia. Dia pakai jilbab krem yang sudah disiapkan. Di imigrasi, petugas ramah dan cepat. Relia ambil koper, lalu cari penerbangan lanjutan ke Semarang. Transit di Jakarta beberapa jam. Relia makan di food court bandara. Pilih makanan yang kelihatan halal seperti ayam bakar. Rasanya aneh di lidahnya yang biasa makan makanan Eropa. Tapi dia suka. Malam hari, dia naik pesawat kecil ke Semarang. Penerbangan pendek, hanya 1 jam. Sesampainya di Bandara Ahmad Yani Semarang, sudah larut. Relia pesan taksi online ke terminal bus. Dia sudah riset sebelumnya. Dari Semarang ke Kudus naik bus lebih murah dan langsung. Bus malam masih ada. Relia naik bus yang nyaman. Duduk sendirian di kursi belakang. Jalanan gelap. Tapi dia tidak takut. Hatinya penuh harapan. Sepanjang perjalanan 2 jam, Relia lihat pemandangan luar jendela. Sawah, rumah-rumah kecil, dan sesekali masjid dengan lampu hijau. Batuknya muncul lagi beberapa kali. Tapi dia abaikan. Bus sampai di terminal Kudus pagi buta.
Udara pagi sejuk. Orang-orang sudah mulai beraktivitas. Relia turun dari bus, tarik koper besarnya. Dia lihat sekeliling. Orang-orang ramah meski lihat bule sendirian. Pengasuh pondok sudah kasih alamat jelas. Relia naik ojek online ke pondok pesantren. Jalanan Kudus kecil. Ramai motor dan pedagang kaki lima. Bau makanan goreng tercium di mana-mana. Akhirnya, Relia sampai di gerbang pondok pesantren Al-Hidayah Putri. Pagar besi putih, tulisan Arab di atasnya. Beberapa santriwati pakai jilbab putih lihat dia dengan penasaran. Relia turun dari ojek, bayar, lalu tarik napas panjang. Ini dia, awal hidup baru yang dia impikan selama ini. Hatinya penuh kegembiraan meski tubuhnya mulai terasa lelah setelah perjalanan panjang. Hari-hari pertama di Kudus. Relia akhirnya tiba di depan gerbang pondok pesantren Al-Hidayah Putri pagi-pagi sekali. Matahari baru muncul, udara masih sejuk, dan suara adzan subuh baru saja selesai berkumandang dari masjid sebelah. Beberapa santriwati yang sedang menyapu halaman langsung menoleh. Mereka terkejut melihat seorang bule tinggi dengan rambut pirang tertutup jilbab krem menarik koper besar sendirian. Relia tersenyum kecil, meski tubuhnya sudah lelah setelah perjalanan panjang dari Rusia. Seorang ibu-ibu berjilbab panjang yang ternyata pengasuh pondok, Bunyai Hodijah, langsung menyambutnya. Bunyai sudah tahu kedatangan Relia dari email sebelumnya. Relia disuruh masuk ruang tamu sederhana, diberi segelas air putih dan pisang goreng hangat sebagai sarapan ringan. Ruangan itu bersih, lantainya keramik putih, dindingnya penuh kaligrafi Arab. Relia duduk di kursi kayu, merasa ini benar-benar berbeda dari apartemen mewahnya di Moskow. Setelah istirahat sebentar, Relia dibawa ke kamar yang akan ditempatinya. Kamar itu kecil, hanya muat 3 kasur tipis di lantai, lemari kayu kecil, dan kipas angin di langit-langit. 2 penghuni kamar sudah ada di sana, Aisyah dan Fatimah, keduanya santri kelas akhir berusia sekitar 20 tahun. Aisyah berasal dari Kudus sendiri, kulitnya sawo matang, selalu tersenyum. Fatimah dari Madura, lebih pendiam tapi ramah. Mereka langsung membantu Relia membongkar koper dan menata barang-barangnya. Hari pertama langsung padat. Setelah mandi dan ganti baju panjang, Relia ikut sholat subuh berjamaah di musala pondok. Dia belum hafal gerakan sholat dengan benar, hanya mengikuti barisan di belakang. Beberapa kali salah berdiri atau sujud terlambat, tapi santri lain di sekitarnya hanya tersenyum dan membetulkan posisinya pelan-pelan. Setelah sholat, langsung ada pengajian pagi, membaca Al-Quran bersama selama 1 jam. Relia diberi mushaf khusus dengan terjemahan Latin supaya bisa mengikuti. Sarapan di ruang makan besar. Menu sederhana, nasi putih, telur rebus, tempe goreng, dan sayur kol. Semua santri makan lesehan di atas tikar plastik. Relia duduk di antara Aisyah dan Fatimah. Rasanya agak pedas baginya yang biasa makan roti dan keju, tapi dia habiskan semuanya karena lapar. Minumnya teh manis hangat dalam gelas besar. Setelah makan, semua membantu cuci piring sendiri. Jadwal hari itu penuh. Pagi sampai siang ada kelas belajar huruf hijaiyah dan tajwid untuk pemula. Relia ditempatkan di kelas khusus santri asing dan mualaf baru. Gurunya sabar, mengajarkan dari dasar, cara baca alif batea, memanjangkan harakat, dan aturan mahraj. Relia serius mencatat di buku kecilnya. Siang hari ada istirahat sebentar, lalu sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan kelas fikih dasar tentang bersuci dan sholat. Relia cepat merasa capek. Udara Kudus panas di siang hari, ditambah dia belum terbiasa bangun jam 3 pagi untuk tahajud dan subuh. Tubuhnya yang biasa tidur sampai pukul 10 pagi di Moskow sekarang harus menyesuaikan. Kadang dia mengantuk di kelas, tapi dia paksa diri tetap fokus. Aisyah sering menyenggolnya pelan kalau kepalanya mulai merunduk. Sore hari ada waktu bebas. Relia diajak Aisyah dan Fatimah jalan-jalan kecil di sekitar pondok. Mereka beli es teh manis di warung depan gerbang. Relia kaget harganya murah sekali dibanding kafe di Moskow. Mereka duduk di bangku kayu, ngobrol tentang kehidupan masing-masing. Relia ceritakan sedikit tentang Rusia yang dingin dan salju. Santri lain langsung kagum dan minta lihat foto di ponselnya.
Malam hari jadwalnya tetap padat. Setelah maghrib ada pengajian kitab kuning dasar, lalu makan malam bersama. Nasi, ikan asin, sambal, dan lalapan. Relia mulai terbiasa dengan rasa pedas, meski kadang mules perutnya. Setelah Isya, ada kelas bahasa Arab percakapan dan hafalan surat pendek. Relia sudah hafal Al-Fatihah dan beberapa surat pendek dari Rusia, jadi dia agak unggul di bagian itu. Hari kedua dan ketiga hampir sama. Relia mulai terbiasa dengan rutinitas. Dia belajar cara pakai mukena dengan benar, lipatannya rapi, dan pakai saat sholat. Pertama kali pakai, mukena kebesaran dan hampir jatuh, membuat santri lain di musala tersenyum ramah. Aisyah langsung bantu betulkan. Relia juga belajar cara wudhu yang benar, gosok kaki sampai tumit, dan basuh telinga dengan teliti. Batuk ringan yang dibawa dari Rusia masih ada. Kadang malam hari dia batuk beberapa kali sampai terbangun. Aisyah kasih obat batuk warungan yang dijual di koperasi pondok. Relia minum, lalu tidur lagi. Dia anggap itu hanya karena perubahan cuaca dari dingin ekstrim ke panas tropis. Minggu pertama berlalu cepat. Relia mulai kenal banyak santri lain. Wajah bulenya membuat dia mudah dikenali. Banyak yang minta foto bareng di halaman pondok saat waktu bebas. Relia senang. Dia pose dengan jilbab dan baju panjangnya. Dia juga mulai pakai bahasa Indonesia sederhana yang dipelajari dari aplikasi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Makasih ya. Santri lain senang mendengar aksennya yang masih kaku. Setiap malam sebelum tidur, Relia video call ke ibunya, Olga, dan Anna. Dia ceritakan hari-harinya. Bangun subuh, ngaji, makan sederhana, dan teman-teman baru. Olga selalu khawatir. Tanya apakah Relia makan cukup dan sehat. Relia bilang semuanya baik-baik saja. Victor masih tidak mau bicara. Tapi Olga bilang ayahnya pelan-pelan mulai menerima. Relia juga mulai ikut kegiatan di luar pondok. Suatu sore, dia diajak ke Masjid Menara Kudus yang terkenal. Masjid itu tua. Arsitekturnya campuran Hindu Jawa dan Islam. Relia kagum melihat menara bata merah dan beduk besar. Dia ikut pengajian umum di sana, duduk di bagian putri. Ribuan orang datang. Suasananya ramai tapi khusyuk. Relia merasa damai sekali mendengar lantunan ayat Al-Quran yang bergema. Di akhir minggu pertama, Relia sudah hafal beberapa surat pendek baru. Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, dan Al-Kafirun. Dia baca sendiri di kamar saat malam sunyi. Hatinya terasa tenang, seperti semua kekosongan di Moskow sudah terisi. Dia tidur dengan kasur tipis di lantai, kipas angin berputar pelan, dan suara jangkrik dari luar pondok. Relia tahu perjalanan ini masih panjang. Dia baru saja mulai, tapi sudah merasa menemukan rumah sejati. Kudus dengan segala kesederhanaannya membuatnya bahagia. Batu kecil masih ada, tapi dia tidak terlalu peduli. Yang penting baginya sekarang adalah terus belajar dan mendekatkan diri pada agama yang sudah membawa kedamaian ke hatinya. Semakin dalam belajar Islam, Relia sudah tinggal di pondok pesantren Al-Hidayah Putri selama 3 bulan penuh. Hari-harinya terasa lebih teratur dan bermakna dibandingkan saat masih di Moskow. Dia bangun sebelum adzan subuh, ikut tahajud di musala, lalu sholat berjamaah. Setelah itu langsung ngaji Al-Quran sampai matahari terbit. Tubuhnya sudah terbiasa dengan jadwal ketat. Meski kadang masih merasa lelah karena panas kudus yang menyengat di siang hari. Bahasa Indonesia Relia semakin lancar. Awalnya dia hanya bisa kata-kata dasar. Sekarang sudah bisa ngobrol panjang dengan Aisyah dan Fatimah tanpa terbata-bata. Dia sering latihan bicara saat waktu bebas. Tanya arti kata baru atau cerita tentang hari-harinya. Santri lain kagum karena Relia cepat belajar. Aksen Rusianya masih terdengar, tapi itu justru membuat obrolan lebih seru. Pelajaran agama semakin dalam. Pagi hari ada kelas tauhid, membahas sifat-sifat Allah dan cara mengesahkannya. Relia suka sekali materi ini karena membuatnya semakin yakin dengan pilihan hidupnya. Siang hari kelas fikih, mulai dari taharah sampai hukum muamalah sederhana. Guru-gurunya, biasanya ustadzah berpengalaman, sering puji Relia karena rajin bertanya. Dia selalu angkat tangan kalau ada yang belum paham,
Catat jawaban di buku tebalnya. Relia juga belajar sejarah Islam, kisah para nabi, perjuangan Rasulullah di Mekah dan Madinah, sampai penyebaran Islam ke Nusantara. Dia kagum saat tahu Kudus dulunya dipengaruhi Sunan Kudus, salah satu wali Songo yang bijaksana. Setiap akhir pekan, pondok sering adakan kunjungan ke makam Sunan Kudus atau tempat bersejarah lain di sekitar kota. Relia selalu ikut, foto-foto dengan ponselnya untuk kenangan. Wajah cantik Relia yang bule membuatnya populer di pondok. Rambut pirangnya selalu tertutup jilbab rapi, mata birunya cerah, dan kulit putihnya kontras dengan santri lain. Banyak santri muda minta foto bareng saat istirahat. Relia tidak pernah menolak. Dia pose sambil tersenyum lebar. Beberapa bahkan minta diajarin bahasa Inggris dasar. Relia senang sekali. Dia sering ajak anak-anak kecil di sekitar pondok belajar kata-kata sederhana seperti hello, thank you, dan good morning. Hubungan Relia dengan Aisyah semakin dekat. Aisyah seperti kakak sendiri baginya. Mereka sering duduk bareng di teras pondok sore hari, minum es kelapa muda yang dibeli dari pedagang keliling. Aisyah cerita tentang keluarganya di Kudus. Relia balas cerita tentang salju di Rusia dan apartemen mewah yang dulu dia tinggali. Fatimah lebih pendiam, tapi selalu ikut kalau mereka jalan ke pasar malam di alun-alun Kudus. Di sana mereka beli batik murah atau makanan seperti sate dan gudeg. Relia mulai coba pakai cadar kadang-kadang. Awalnya hanya saat keluar pondok ke masjid besar. Dia merasa lebih tenang karena wajahnya tidak terlalu menarik perhatian orang di jalan. Santri lain bilang itu pilihan bagus, tapi tidak wajib. Relia suka karena membuatnya fokus pada hati, bukan penampilan luar. Pekerjaan freelance desainer grafisnya masih jalan sedikit. Kadang malam hari, setelah semua kegiatan selesai, Relia buka laptop di kamar. Dia ambil proyek kecil dari klien lama di Rusia, seperti edit logo atau buat poster sederhana. Uangnya dia tabung untuk biaya hidup tambahan. Tapi semakin lama, dia semakin jarang buka laptop. Belajar agama lebih penting baginya sekarang. Batuk yang dibawa dari Rusia mulai lebih sering. Awalnya hanya malam hari, sekarang kadang siang juga. Beberapa kali ada bercak darah kecil di tisu saat batuk. Relia khawatir sedikit, tapi dia pikir mungkin karena debu jalanan Kudus yang ramai motor. Aisyah paksa dia ke puskesmas terdekat. Dokter periksa dada dengan stetoskop, bilang hanya infeksi ringan karena perubahan iklim. Resep antibiotik dan obat batuk diberikan. Relia minum rutin selama seminggu. Batuknya agak reda, tapi tidak hilang total. Relia tetap semangat ikut semua kegiatan. Dia sudah hafal banyak surat pendek dan mulai hafal juz amma. Guru tahfidz kagum karena Relia baca dengan mahraj yang semakin bagus. Dia juga ikut kelompok kecil yang bahas kitab sederhana seperti Aqidatul Awam dan Jurumiyah. Otaknya yang terlatih desain ternyata cepat menangkap pola bahasa Arab. Suatu hari, Relia putuskan untuk syahadat resmi. Selama ini dia sudah yakin dan praktik Islam, tapi belum ada saksi resmi. Dia ceritakan ke Bunyai Khadijah. Pengasuh pondok senang sekali. Langsung atur acara kecil di musala besar. Relia rencanakan undang beberapa santri dekat dan guru-guru. Dia juga ingin ganti nama jadi Relia Nur Islamiyah, artinya cahaya Islam yang dia dapat. Sebelum syahadat, Relia sering video call ke ibunya, Olga. Dia ceritakan rencana itu. Olga awalnya bingung, tapi lama-lama paham bahwa anaknya bahagia. Anna juga ikut call kadang, bilang Relia kelihatan lebih glowing meski hidup sederhana. Victor masih jarang bicara, tapi Olga bilang ayahnya mulai tanya kabar Relia diam-diam. Relia semakin merasa Kudus adalah rumahnya. Dia sudah kenal jalan-jalan kecil di kota, tahu warung makan halal favorit, dan hafal jadwal adzan dari masjid terdekat. Setiap sholat, dia rasakan ketenangan yang dulu dicari-cari di Moskow. Batuk yang kadang muncul dia abaikan lagi setelah obat habis. Dia pikir tubuhnya sedang menyesuaikan diri. Di akhir bulan ketiga, Relia mulai bantu ngajar anak kecil di TPA Pondok. Dia ajarin baca ikra dan hafalan surat pendek. Anak-anak suka karena Relia sabar dan sering kasih permen kalau mereka benar. Wajah bulenya membuat anak-anak semakin semangat datang. Relia merasa berguna.
seperti membalas kebaikan yang dia terima dari pondok. Malam-malam, Relia sering duduk sendirian di halaman pondok. Dia lihat bintang-bintang yang lebih terang dibanding di Moskow karena polusi cahaya lebih sedikit. Hatinya penuh syukur. Dari gadis yang merasa kosong di kota besar, sekarang dia punya tujuan hidup, mendalami Islam dan jadi lebih baik setiap hari. Rencana syahadat semakin dekat. Relia sudah siapkan baju terbaiknya, gamis putih panjang yang dibeli di pasar Kudus. Dia bayangkan hari itu akan jadi puncak kebahagiaannya di sini. Batuk malam itu muncul lagi, lebih keras dari biasa, tapi Relia minum air putih dan tidur. Besok masih banyak yang harus dipelajari dan dinikmati. Puncak kebahagiaan. Relia sudah 6 bulan berada di pondok pesantren Al-Hidayah Putri. Hari yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Acara syahadat resmi diadakan di musala besar pondok pada sore hari setelah asyar. Musala penuh dengan santriwati, guru-guru, dan beberapa tamu dari pondok tetangga. Relia pakai gamis putih panjang yang sudah dibeli khusus, jilbab krem rapi menutup dada. Wajahnya terlihat segar meski sedikit pucat akhir-akhir ini. Bunyai Khadijah memimpin acara. Relia duduk di depan. Tangannya sedikit gemetar karena haru. Saat tiba waktunya, dia ucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara jelas dan lantang. Semua yang hadir ikut mengaminkan. Setelah itu, Bunyai peluk Relia lama, lalu umumkan bahwa mulai saat ini namanya Relia Nur Islamiyah. Santri semua bertepuk tangan pelan. Suasana hangat dan penuh kebahagiaan. Malam itu pondok adakan acara kecil-kecilan. Ada nasi kotak dengan ayam goreng dan sambal, es buah, serta kue tradisional. Semua santri makan bersama di halaman. Aisyah dan Fatimah duduk di samping Relia, terus peluk dan ucapkan selamat. Relia foto bareng banyak orang. Ponselnya penuh memori baru. Dia langsung kirim video pendek syahadat ke ibunya, Olga, dan Anna di Rusia. Olga balas video call malam itu juga. Wajahnya basah air mata. Tapi kali ini air mata bahagia. Dia bilang bangga melihat Relia tenang dan yakin. Anna ikut call, bilang Relia kelihatan cantik sekali pakai gamis putih. Victor masih belum mau bicara langsung, tapi Olga bisik bahwa ayahnya nonton video itu berkali-kali sendirian. Pelan-pelan hatinya mulai luluh. Beberapa hari setelah syahadat, Relia dapat kabar baik lagi. Pondok beri beasiswa lanjutan untuk santri berprestasi dan mualaf baru. Biaya makan, tempat tinggal, dan buku-buku ditanggung penuh selama 2 tahun ke depan. Relia tidak perlu lagi ambil proyek freelance kalau tidak mau. Dia langsung terima dengan senang hati. Uang tabungannya bisa disimpan untuk keperluan lain atau dikirim sedikit ke ibunya. Relia mulai lebih aktif bantu pondok. Pagi-pagi setelah ngaji, dia sering ngajar anak kecil di TPA. Dia ajarin baca Al-Quran dasar, hafalan surat pendek, dan sedikit bahasa Inggris. Anak-anak senang karena Relia sabar dan sering bawa permen dari koperasi. Beberapa anak panggil dia, Bu Relia, meski umurnya masih muda. Relia merasa hidupnya berguna, bukan lagi hanya mencari ketenangan sendiri. Di pondok ada seorang ustadz muda bernama Ustadz Hafid yang sering memberi pengajian umum. Dia berusia sekitar 30 tahun, tampan, suaranya bagus saat baca Al-Quran. Ustadz Hafid tahu Relia dari Rusia dan sering ngobrol ringan setelah pengajian. Tanya perkembangan hafalan atau pelajaran fikih. Obrolan selalu sopan, sesuai aturan pondok yang memisahkan laki-laki dan perempuan. Relia kadang tersipu sendiri kalau ingat senyum Ustadz Hafid. Tapi dia cepat ingatkan diri untuk fokus belajar. Saat libur panjang bulan puasa mendekat, Aisyah dan Fatimah ajak Relia jalan-jalan keluar Kudus. Mereka naik bus ke Jepara dulu, lihat pantai dan ukiran kayu khas daerah itu. Relia kagum melihat laut yang tenang dan kapal-kapal nelayan. Mereka makan ikan bakar di pinggir pantai. Relia habiskan 2 porsi karena lapar. Besoknya mereka lanjut ke Karimun Jawa naik kapal cepat. Pulau-pulau kecil dengan air jernih dan pasir putih membuat Relia takjub. Dia berenang pakai baju panjang dan jilbab, tertawa bareng teman-temannya saat ombak kecil datang. Perjalanan itu jadi kenangan indah. Relia foto banyak, kirim ke Olga yang langsung bilang Indonesia ternyata cantik sekali.
Relia balas bahwa dia semakin jatuh cinta dengan negara ini dan tidak mau pulang lagi. Di Karimun Jawa, Relia sering duduk sendirian di pantai sore hari, baca Al-Quran pelan-pelan sambil dengar suara ombak. Hatinya damai luar biasa. Kembali ke pondok, Relia semakin rajin ibadah. Dia sudah hafal hampir separuh juz amma dan mulai hafal beberapa ayat dari juz 30 yang lain. Malam-malam dia sering bangun tahajud, minta agar diberi kekuatan untuk terus istiqomah. Doanya selalu sama, ingin hidup dan mati di Kudus sebagai muslimah yang baik. Tapi ada yang mulai mengkhawatirkan. Batuk Relia semakin sering, terutama malam hari. Badannya juga mulai kurus, tulang pipi lebih menonjol, dan kulitnya agak pucat. Dia sering merasa lemas setelah kegiatan panjang, tapi tetap paksa diri ikut semua jadwal. Aisyah sering bilang Relia harus istirahat lebih banyak, tapi Relia jawab bahwa dia baik-baik saja dan tidak mau ketinggalan pelajaran. Suatu malam, Relia tulis surat panjang dengan tangan di buku catatannya. Dia tulis untuk keluarga di Rusia, ayah, ibu, dan Anna. Isinya tentang betapa bahagianya dia sekarang, bagaimana Islam sudah isi semua kekosongan hatinya, dan bahwa dia sudah anggap Kudus sebagai rumah selamanya. Dia bilang tidak akan balik ke Rusia lagi, tapi akan selalu sayang mereka. Surat itu dia foto dan kirim lewat email ke Olga, minta disimpan baik-baik. Hari-hari berikutnya tetap berjalan indah. Relia ikut buka bersama di pondok saat Ramadan tiba, bantu masak di dapur besar, bagikan takjil ke orang-orang di jalan. Dia juga sering tarawih di Masjid Menara Kudus, duduk di saf belakang bareng ribuan jamaah. Suara imam yang merdu membuat Relia menangis pelan setiap malam. Ustadz Hafid pernah beri nasihat pribadi saat Relia tanya tentang sabar menghadapi ujian hidup. Nasihat itu singkat tapi dalam, membuat Relia semakin kagum pada ilmunya. Tapi Relia tetap jaga batas, tidak pernah cari perhatian lebih. Fokusnya hanya satu, mendekat kepada Allah. Di akhir bulan ke-6, Relia merasa ini adalah puncak kebahagiaannya. Dia sudah jadi muslimah resmi, punya teman-teman seperti keluarga, tempat tinggal yang tenang, dan ilmu yang bertambah setiap hari. Batuk malam itu datang lagi, lebih keras, tapi Relia hanya minum air dan lanjut tidur. Dia yakin tubuhnya akan kuat selama hatinya bahagia. Relia tidur dengan senyum tipis, mimpi tentang hari esok yang pasti lebih baik. Kudus sudah jadi bagian dari dirinya, dan dia tidak pernah menyesal meninggalkan segalanya di Rusia demi hidup baru ini. Gejala yang memburuk. Relia sudah 8 bulan tinggal di Kudus. Awalnya semua terasa sempurna, tapi belakangan tubuhnya semakin lemah. Batuk yang dulu hanya malam hari sekarang datang kapan saja. Pagi saat ngaji, siang saat kelas, bahkan malam sampai membuatnya terbangun berkali-kali. Badannya semakin kurus. Baju gamis yang dulu pas sekarang longgar di pinggang dan bahu. Kulitnya pucat, mata birunya agak sayu. Tapi Relia tetap tersenyum dan ikut semua kegiatan pondok. Aisyah dan Fatimah sudah sering bilang Relia harus istirahat lebih banyak. Mereka lihat Relia sering pegang dada saat batuk, napasnya pendek, dan kadang keringat dingin di dahi meski cuaca tidak terlalu panas. Suatu malam batuknya sangat keras sampai ada darah cukup banyak di tisu. Aisyah langsung panik, bangunkan Fatimah, dan mereka paksa Relia ke puskesmas pagi-pagi sekali. Tapi puskesmas hanya kasih obat batuk biasa lagi, bilang mungkin alergi debu atau asma ringan. Batuk tidak kunjung reda. Relia mulai sesak napas kalau jalan agak jauh dari kamar ke musala. Dia tetap paksa diri sholat berjamaah, tapi sering duduk di kursi belakang karena tidak kuat berdiri lama. Saat ngajar anak kecil di TPA, dia hanya duduk dan ajarin hafalan tanpa banyak gerak. Anak-anak tanya kenapa Bu Relia kurus. Dia hanya bilang lagi diet supaya sehat. Akhirnya, setelah batuk berdarah lagi 2 kali dalam seminggu, Aisyah dan Fatimah tidak tahan. Mereka lapor ke Bu Nyai Hodijah. Pengasuh pondok langsung atur mobil sewaan untuk bawa Relia ke rumah sakit besar di Semarang. Relia awalnya menolak, bilang tidak mau merepotkan, tapi semua santri bilang ini demi kesehatan. Pagi itu Relia, Aisyah, Fatimah, dan Bu Nyai berangkat ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Di rumah sakit, Relia langsung diperiksa dokter spesialis paru.
Dia disuruh foto röntgen dada, tes darah lengkap, dan dahak. Relia duduk di ruang tunggu dengan sabar, baca Al-Quran di ponsel untuk tenangkan hati. Hasil röntgen keluar sore hari. Dokter panggil Bunyai dan Aisyah masuk ruangan. Relia ikut duduk di depan meja. Dokter jelaskan dengan nada serius. Relia terkena tuberkulosis paru yang sudah cukup parah. Penyakit itu sudah menyebar ke kedua paru. Ada kavitas atau lubang kecil di jaringan paru. Kemungkinan besar dia sudah tertular sejak di Rusia. Mungkin dari orang di transportasi umum atau tempat ramai. Tapi baru aktif sekarang karena perubahan iklim drastis, pola makan berbeda, dan tubuh yang lelah menyesuaikan diri dengan jadwal pondok yang padat. Relia diam saja mendengar penjelasan itu. Dia tidak nangis, hanya angguk pelan. Dokter bilang pengobatan harus intensif minimal 6 bulan, minum obat setiap hari tanpa putus, makan bergizi tinggi, dan istirahat total. Kalau tidak diobati serius, bisa memburuk cepat dan menular ke orang lain. Relia langsung bilang dia tidak mau menulari santri lain, jadi setuju dirawat inap dulu di ruang isolasi. Kabar itu cepat menyebar ke pondok. Santri semua sedih. Banyak yang nangis saat tahu Relia sakit parah. Mereka bergantian jenguk ke Semarang, bawa buah-buahan dan makanan kesukaan Relia seperti pisang dan yogurt yang dibeli di kota. Aisyah dan Fatimah hampir setiap hari nemani di rumah sakit. Bunyai atur supaya Relia tetap bisa ngaji lewat buku yang dibawa. Relia mulai pengobatan. Setiap pagi perawat kasih 4 jenis obat TB yang harus ditelan di depan mereka supaya pasti diminum. Obatnya besar-besar, rasanya pahit, kadang bikin mual dan pusing. Tapi Relia telan semua tanpa keluh. Dia bilang ini ujian dari Allah dan dia harus sabar. Di kamar rawat, dia tetap sholat di tempat tidur kalau tidak kuat berdiri, baca Al-Quran pelan-pelan, dan hafalan tidak berhenti. Olga di Rusia dapat kabar dari video call Aisyah. Ibunya langsung panik, nangis histeris, dan bilang mau terbang ke Indonesia secepatnya. Relia minta tunggu dulu, bilang dia yakin akan sembuh kalau rutin berobat. Anna juga ikut call, bilang akan kumpul uang untuk biaya rumah sakit. Victor akhirnya mau bicara langsung pertama kalinya setelah Relia pergi. Suaranya datar, tapi dia bilang Relia harus kuat dan pulang kalau sudah sehat. Relia hanya tersenyum, bilang dia akan lawan penyakit ini. Hari-hari di rumah sakit terasa lama. Relia hanya bisa lihat langit dari jendela kamar. Dia kangen suara adzan pondok, kangen makan lesehan bareng santri, kangen ngaji sampai larut malam. Tapi dia tetap positif. Setiap ada santri jenguk, dia cerita tentang Rusia, kasih nasihat supaya rajin belajar agama, dan bilang betapa beruntungnya mereka lahir sudah muslim. Kondisi Relia tidak langsung membaik. Setelah 2 minggu, batuk masih ada, demam malam sering datang, dan berat badannya turun lagi 5 kilo. Dokter tambah nutrisi lewat infus dan kasih obat tambahan untuk nafsu makan. Biaya rumah sakit mulai membengkak. Tabungan Relia cepat habis. Beasiswa pondok tidak mencakup pengobatan besar. Santri dan pondok patungan sebisa mungkin, tapi tetap kurang banyak. Relia tetap ngaji di rumah sakit. Dia sudah hafal lebih dari separuh Al-Quran yang dia targetkan. Malam-malam sunyi di kamar rawat, dia baca ayat-ayat tentang sabar dan janji surga untuk orang yang sakit. Suaranya pelan, tapi khusyuk. Aisyah yang nemani sering ikut baca bareng. Relia pernah bilang ke Aisyah bahwa dia tidak menyesal datang ke Kudus. Hidayah yang dia dapat jauh lebih berharga daripada kesehatan yang hilang. Setelah 1 bulan rawat inap, dokter bilang paru Relia mulai agak membaik, tapi masih butuh istirahat total. Relia minta pulang ke pondok. Dia bilang lebih tenang di sana, bisa dengar suara santri ngaji, dan dekat masjid. Dokter akhirnya izinkan rawat jalan dengan syarat. Kamar terpisah supaya tidak menulari orang lain, minum obat rutin, makan teratur, dan kontrol tiap minggu ke Semarang. Relia kembali ke pondok dengan mobil yang sama. Santri semua sambut di gerbang, bawa spanduk kecil bertulisan, "Selamat pulang Relia." Dia turun dari mobil pelan-pelan, dibantu Aisyah dan Fatimah. Wajahnya kurus, tapi senyumnya masih lebar. Pondok sudah siapkan kamar kecil terpisah di belakang, dekat musala tapi agak jauh dari kamar santri lain.
Relia menghabiskan hari-hari di pondok dengan tenang. Dia hanya keluar kamar untuk sholat berjamaah kalau kuat, duduk di kursi khusus. Santri bergantian bawa makanan ke kamarnya, cerita kegiatan hari itu, atau baca Al-Quran bareng. Relia sering kasih nasihat, jangan sia-siakan waktu, perbanyak istighfar, dan syukuri kesehatan. Malam hari, Relia sering batuk lagi, tapi dia tetap baca Al-Quran sampai larut. Dia tahu tubuhnya semakin lemah, tapi hatinya semakin kuat. Kudus tetap jadi tempat yang dia cintai sampai akhir. Akhir yang sedih. Relia kembali ke pondok pesantren Al-Hidayah Putri dalam keadaan sangat lemah. Tubuhnya sudah kurus sekali, tulang pipi dan bahunya menonjol. Berat badannya tinggal 40 kilo dari yang dulu hampir 60 kilo. Dia turun dari mobil dengan bantuan Aisyah di kiri dan Fatimah di kanan. Kakinya gemetar, napasnya pendek, tapi matanya masih berusaha tersenyum saat melihat santri semua berbaris di halaman menyambutnya. Mereka bawa bunga kertas sederhana dan spanduk kecil bertulisan, "Kami sayang Relia." Bunyai Khadijah langsung antar Relia ke kamar kecil yang sudah disiapkan di bagian belakang pondok. Kamar itu sepi, ada jendela menghadap pohon mangga, kasur lebih tebal dari biasa, dan meja kecil untuk obat-obatan. Relia duduk di pinggir kasur, tarik napas panjang, lalu bilang dia senang sekali bisa pulang. Santri tidak boleh terlalu lama masuk kamarnya karena takut tertular, tapi mereka bergantian bawa makanan, buah, dan air putih setiap beberapa jam. Hari-hari terakhir Relia dihabiskan di kamar itu. Dia tidak lagi kuat ikut sholat berjamaah di musala. Santri bantu dirikan tikar sholat kecil di kamar. Jadi Relia sholat duduk atau bahkan berbaring kalau sesak napas terlalu hebat. Setelah sholat, dia sering minta Aisyah atau Fatimah baca Al-Quran keras-keras di sampingnya. Suara mereka yang merdu membuat Relia tenang. Matanya terpejam, tangannya memegang mushaf kecil di dada. Relia masih sempatkan ngaji sendiri kalau ada tenaga. Dia sudah hafal banyak ayat, terutama surat-surat tentang sabar, sakit, dan kematian. Ayat favoritnya adalah dari surat Al-Baqarah tentang tidak ada ujian melebihi kemampuan hamba. Dia baca berulang-ulang pelan-pelan. Bibirnya bergerak tanpa suara. Kadang dia cerita ke Aisyah tentang Rusia dulu. Salju tebal di Moskow, apartemen mewah, pesta malam yang sekarang terasa kosong. Dia bilang semua itu tidak ada artinya dibanding kedamaian yang dia dapat di Kudus. Santri muda sering duduk di luar pintu kamar, baca Yasin atau sholawat bersama supaya Relia dengar dari dalam. Suara mereka lembut, mengalir sampai ke kamar. Relia sering angkat tangan pelan sebagai tanda terima kasih. Dia juga kasih nasihat terakhir, rajin sholat, jaga akhlak, dan syukuri apa yang sudah diberi Allah. Kata-katanya sederhana, tapi semua yang dengar langsung nangis pelan. Kabar kondisi Relia sampai ke Olga di Rusia. Ibunya tidak tahan lagi, langsung beli tiket pesawat terdekat bersama Anna. Mereka berangkat dari Moskow, transit di Jakarta, lalu ke Semarang. Viktor tetap di rumah. Katanya tidak kuat melihat anaknya sakit, tapi dia kirim uang banyak untuk biaya apa saja yang dibutuhkan. Olga dan Anna sampai di Kudus 2 hari sebelum Relia semakin kritis. Saat Olga masuk kamar, Relia langsung menangis pelan. Ibunya peluk dia hati-hati karena tubuh Relia rapuh. Olga lihat anaknya yang dulu cantik dan sehat sekarang tinggal kulit pembungkus tulang. Mereka pelukan lama. Olga gosok punggung Relia pelan. Anna berdiri di pojok kamar. Matanya merah menahan tangis. Relia pegang tangan ibunya, bilang bahwa dia bahagia sekali di sini. Tidak ada penyesalan sama sekali. Olga mulai paham kenapa Relia rela tinggalkan segalanya. Dia lihat pondok yang sederhana, santri yang ramah, dan suasana tenang yang tidak pernah ada di Moskow. Malam itu Olga ikut duduk di luar kamar saat santri baca Yasin. Dia tidak paham bahasa Arab, tapi merasakan ketenangan yang sama. Anna foto pelan-pelan suasana pondok, kirim ke Viktor supaya ayah Relia lihat sendiri. Kondisi Relia memburuk cepat di hari-hari terakhir. Batuknya hampir tidak berhenti, darah semakin banyak, napasnya tersengal-sengal. Dokter dari Semarang datang ke pondok, kasih oksigen portabel dan obat penghilang rasa sakit. Relia tetap sadar, tidak pernah mengeluh.
Dia bilang ke Olga bahwa dia sudah siap kalau dipanggil Allah. Dia minta ibunya tidak terlalu sedih, karena dia mati di tempat yang dia cintai. Malam terakhir, Relia minta semua obat penghilang nyeri dikurangi supaya pikirannya jernih. Dia pegang mushaf Al-Quran kecil, baca ayat-ayat terakhir yang dia hafal pelan-pelan. Aisyah, Fatimah, Olga, dan Anna duduk mengelilingi kasurnya. Relia tersenyum tipis ke arah mereka satu persatu. Dia pegang tangan Aisyah, bilang supaya dikubur di pekuburan umum dekat Masjid Menara Kudus, bukan dikirim ke Rusia. Aisyah angguk sambil nangis. Relia tarik napas dalam beberapa kali, lalu baca syahadat pelan tapi jelas. Setelah itu dia baca surat Yasin sendiri sampai pertengahan. Suaranya semakin lemah. Olga pegang tangan anaknya erat. Anna gosok kaki Relia supaya hangat. Santri di luar kamar sudah mulai baca Yasin bersama. Suaranya menggema pelan di malam sunyi Kudus. Relia menutup mata perlahan. Napasnya berhenti sekitar pukul 2 dini hari. Wajahnya tenang sekali, seperti sedang tidur nyenyak. Aisyah yang pertama sadar, cek napas Relia, lalu peluk Fatimah sambil nangis. Olga diam saja beberapa menit. Baru setelah itu menangis keras memeluk tubuh anaknya. Santri semua masuk kamar pelan-pelan. Ikut nangis tapi tetap baca doa. Jenazah Relia dimandikan oleh santriwati senior dan Bu Nyai Khadijah. Olga ikut melihat dari jauh. Tidak ikut mandikan karena belum tahu caranya. Tapi dia diam saja dengan air mata mengalir. Relia dikafani putih bersih. Dibawa ke musala pondok untuk disolatkan. Ratusan orang datang. Santri dari pondok lain, warga Kudus yang tahu cerita bule mualaf, dan beberapa ustadz terkenal di kota. Solat jenazah dipimpin Ustadz Hafid. Olga berdiri di saf belakang bagian putri, ikut gerakan solat meski belum paham betul. Anna rekam video pelan dari jauh untuk Victor. Setelah solat, jenazah dibawa ke pekuburan Islam tidak jauh dari Masjid Menara. Lubang kubur sudah digali pagi-pagi. Relia diturunkan pelan, kepalanya menghadap kiblat. Doa terakhir dibaca bersama, lalu tanah ditimbun perlahan. Pemakaman selesai sebelum duhur. Banyak orang datang beri ucapan bela sungkawa ke Olga dan Anna. Mereka bilang Relia sudah jadi inspirasi, bule cantik yang rela tinggalkan segalanya demi Islam. Olga angguk pelan, pegang nisan sementara yang baru dipasang. Di atasnya tertulis, Relia Nur Islamiyah, mualaf dari Rusia, wafat 26 tahun. Olga dan Anna tinggal beberapa hari lagi di Kudus. Mereka ikut pengajian di pondok, lihat tempat Relia biasa duduk ngaji, dan kunjungi makam setiap hari. Olga mulai belajar baca Al-Fatihah pelan dari Aisyah. Sebelum pulang ke Rusia, Olga janji akan kirim uang rutin setiap bulan untuk beasiswa santri perempuan di pondok itu, atas nama Relia. Setahun kemudian, pondok bangun ruang baca kecil di belakang musala. Namanya, Perpustakaan Relia Nur Islamiyah. Di dalamnya ada rak buku Al-Quran terjemahan berbagai bahasa, termasuk Rusia. Santri baru sering dengar cerita tentang bule cantik yang datang dari jauh, belajar Islam dengan sungguh-sungguh, dan mati di tempat yang dia cintai. Nama Relia tetap hidup di hati semua orang di Pondok Pesantren Al-Hidayah Putri, Kudus.